juga tadi juga sharing. Jadi kalau tadi juga bicara ada peningkatan 10%, berarti bahasa manajemen risikonya ini opportunity ya Pak ya, kalau tidak salah. Ada suatu opportunity di depan, artinya bukan loss, ya, bukan expected loss, tapi expected return ya, yang 10%. Nah, dalam industri kita yang kebetulan memang saya kalau bicara Pak ya, mungkin saya lebih menguasai karena itu saya juga sebagai konsultan punya pegawai juga 90 orang dan juga artinya juga mengalami hal yang betul-betul struggling ya pada saat COVID ya. Jadi pada saat COVID kalau kita bicara Pak, kondisinya asumsinya mungkin peningkatan penjualan itu tidak bisa kita menggunakan ilmu statistik yang pada umumnya. Kita menggunakan tren ya, langsung ditarik garis meningkat jebret gitu ya. Jadi banyak faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan pada saat kondisi COVID. Jadi saya tambahkan juga mungkin 10% ini tentu juga industri yang berbeda-beda juga. Ya, pada saat COVID ada industri yang justru sangat mudah meningkat 10%-nya ya. Contoh industri misalnya di bidang e-commerce ya, kemudian yang terkait dengan industri di bidang teknologi ya, bisa dia cepat mana dia butuh pegawai, tapi banyak industri yang lain juga yang mulai terpapar ya dengan kondisi COVID. Dan kebetulan di saya di bidang konsultan itu juga pada awal-awalnya sempat kita ragu untuk membuat suatu prediksi peningkatan penjualan. Kita waktu itu berpikir konservatif ya, boro-boro meningkat ya, bertahan saja sudah bagus karena kita terikat juga dengan industri lainnya Pak. Ya, jadi kita nggak bisa berkata bahwa kami berdiri sendiri, enggak, saling terkait dengan satu dengan lainnya. Jadi kalau kita bicara upside, kita artinya mau meningkatkan penjualan, kita harus juga melihat klien-klien kita itu betul-betul nggak memang mempunyai cash flow yang bagus dalam kondisi ini, sehingga kita jangan sampai bernafsu meningkatkan sesuatu, tetapi kita juga nggak bisa menyerap cash flow, karena jantung dari bisnis itu ya cash flow itu. Kalau kita cuma revenue sifatnya accrual, cuma di accrue itu ya artinya tidak bisa mencerminkan peningkatan penjualan itu bisa nanti akan mendanai atau mensupport resources yang ada di company kita. Nah, jadi ketahui mungkin singkatnya aja Pak. Tadi kalau kita bicara peningkatan penjualan 10%, tentu harus dilandasi juga dengan identifikasi risiko-risiko yang keluar. Yang upside itu tentu terkait dengan industrinya bagaimana, apakah memang trennya bisa nggak meningkat. Kalau misalnya memang stuck, kita anggap berarti kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya berbeda ya, dengan out of the box, harus bersifat unik. Nah, strategi risikonya itu berarti kita harus bisa mensupport juga secara downside juga. Jadi kalau industri jasa itu memang lekat juga dengan manusianya. Jadi istilahnya kalau kita dalam kondisi mau meningkatkan penjualan tentu harus stabil. Risiko-risiko di dalam itu berarti perhatian kepada karyawan itu untuk mencegah juga jangan terjadi turnover, harus betul-betul kita jaga supaya servis kita keluar itu peningkatan 10% itu ya bisa kita achieve dengan baik. Tetapi kalau kita misalnya cash flow kita juga nggak kuat, kemudian pembelajaran di dalam juga untuk karyawan-karyawan untuk pelatihan-pelatihan juga tidak bagus, kemudian kita mentreatment juga tidak bagus, suasana lingkungan kerja juga tidak mendukung. Nah, risiko-risiko itu kita harus perhitungkan. Nah, di tengah itu yang saya lihat kuncinya satu juga Pak, yaitu leadership juga. Leadership itu sangat penting dalam hal kita manage risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Apalagi target 10% itu perlu leader yang bagus ya di tengah situasi misalnya kondisi pandemi. Nah, leadership itu kunci. Kemudian menurut saya yang kedua, selain leadership, kita tentu juga harus mempunyai suatu metode pencapaian yang betul-betul bisa di tengah situasi yang sulit, yang betul-betul out of the box ya. Jadi nggak boleh sama dengan cara-cara yang sebelum-sebelumnya. Ya, kalau sama dengan cara-cara sebelumnya ya begitu-gitu aja. Nah, kemudian kita juga yang ketiga juga mengenai data. Nah, kemudian kalau kita mau mengecip sesuatu, kita perlu informasi-informasi yang juga kita butuhkan supaya target itu
bisa kita capai dengan realistis. Contoh datanya apa? Contoh data misalnya kayak saya industri saya, klien-klien yang sekarang ini berbasis komoditas, contoh misalnya di bidang batu bara maupun CPO, itulah klien-klien yang betul-betul golden client yang kita bilang. Karena mereka yang sekarang lagi naik down, Pak. Jadi kalau kita ke charge fee berapapun, pasti mereka akan bayar. Uang mereka melimpah gitu. Sementara banyak sektor lain, misalnya perhotelan, yang dulu mungkin zaman-zaman sebelum COVID itu bagus, tapi sekarang loyo. Nah, itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita bikin kontrak, tetapi nanti mereka nggak bisa bayar. Nah, itu saya pernah kejadian juga begitu. Nah, mungkin sekedar dari saya itu dulu, Pak. Nanti takut waktunya habis. Ada yang mau ditambahkan, Ibu Isma, atau yang lainnya, Pak Ado. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Tambunan. Silakan Bapak Ibu sekalian dari kelompok 1 atau room 1. Ya, mungkin saya tambahkan Pak Martua ya dari kelompok 1. Tadi selain yang sudah disampaikan oleh Pak Martua, kita juga diskusi mengenai dari sisi resiko operasionalnya. Jadi pada saat kita ada kenaikan penjualan, bagaimana dari sisi operasionalnya, misalnya delivery service kita kepada klien kita, apakah SLA-nya terpenuhi atau tidak, apakah di situ ada resiko mis-selling misalnya atau over promise kepada nasabah-nasabah, sehingga karena kita fokusnya hanya ke penjualan sehingga informasi yang disampaikan kepada nasabah itu mungkin jadi terlalu over promise. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Ibu Ismawati, Pak Tambunan. Oke, ya kita pengen sekali ini ada diskusi dari kelompok lain ya. Atau silakan Bapak Ibu sekalian dari room 2, 3, 4, 5 mau berikan masukan kepada paparan dari room 1. Monggo Bapak Ibu. Cukup? Ada yang mau menambahkan? Sisi lain? Oh, silakan Pak Budiman. Silakan Pak Budiman. Ke HP Pak. Jadi mic-nya kebuka. Oh ya, oke. Baik. Oke, ya itulah tadi identifikasi yang disampaikan oleh grup 1 ya, Bapak sekalian. Kita bisa mengetahui proses identifikasi mereka dan apa saja yang menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tadi Pak Marto mengatakan bahwa faktor eksternal, leadership ya. Jelas sebabnya KOSO juga mau buat satu prinsip leadership untuk merealisasikan upside dan downside itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan room 2, Bapak sekalian. Room 2 ini terkait dengan merombak struktur organisasi yang lebih flat. Siapa juru bicaranya, Bapak Ibu sekalian? Silakan. Selamat siang Pak, Ibu, mohon bisa sharing ininya, share screen ya dari kami. Sudah Ibu, bisa? Sudah ya. Ya, monggo. Selamat pagi Bapak Ibu semua, kita dari case 2 ya, struktur organisasi yang lebih ringkas gitu ya. Mohon maaf, itu di full screen kan? Oke, sebentar Ibu. Ini kebetulan Pak dari case 2 ini kita anggotanya ada yang di industri asuransi, ada yang dari kampus, dari lembaga sertifikasi ya. Terus tadi kita udah pooling, jadi kita pakai industri asuransi yang kita masukkan dalam case ini. Nah, dari sisi industri asuransi, upside risk-nya, kalau struktur organisasi kita ringkaskan, pasti ada peningkatan competitive advantages ya, dalam tentu hal ini adalah layanan dari akseptasi maupun klaimnya, kemudian peningkatan revenue yang mengenerate jadi market share ya. Jadi mungkin perusahaan ini ingin meningkatkan leadership-nya di market share asuransinya. Tapi pasti ada down risk-nya juga.
klaim rasionya menjadi tinggi atau tidak manageable dan atau bahkan bisnisnya menjadi tidak sustain gitu ya. Kemudian ada potensi pelampauan kewenangan. Nah, ini kita mau coba dari alat ukurnya ya, kita nggak tahu ini tepat apa enggak. Tadi tuh kita coba lihat-lihat yang cocok, mungkin bisa botai analisis atau satu lagi tuh yang dampak bisnis ya. Kita coba-coba yang ini aja Pak, gitu ya, nanti kita minta feedback-nya. Kalau botai analisis kan kita lihat dulu sumber risikonya ya, sumber risiko yang mungkin terjadi itu agresivitas atau menjadi tidak. Ada juga mungkin abuse of power gitu ya. Klaim rasio yang meningkat, tidak manageable, kemudian layanan bisa nggak terkontrol, ada penyimpangan, atau bahkan nanti komplain-komplain dari mitra-mitra strategis. Nah, untuk itu kita melakukan pengendalian atau mitigasinya. Kita coba untuk agresivitasnya ini atau tidak prudentnya, kita coba dengan peningkatan kompetensi pemutus, atau seleksi pada mitranya, pada mitra, misalnya mau masuk mitra yang mana, mitra yang selama ini memberikan profitabilitas yang baik misalnya, atau seleksi di produk tertentu, jadi tidak sekaligus gitu ya, tidak semua produk atau semua bisnis menggunakan jalur yang sama. Kalau abuse of power mungkin jadi ada risk officer. Kalau dulu mungkin hanya di kantor pusat gitu ya, untuk yang besar-besar saja, ini mungkin ada risk officer yang melekat ya, seperti komite akseptasi dan seterusnya. Kemudian sampai juga ada SOP mengenai kewenangan dan mengenai prosedur eskalasinya. Kemudian kalau klaim rasionya terus meningkat, ini memang harus disertai dengan sistem yang bisa lihat trafficnya dan klaim rasio secara real time. Jadi mungkin ada stop and go bisnis. Jadi kalau cabang tertentu atau COB tertentu sudah mencapai limit rasio klaim sekian, maka dia stop dulu, nggak boleh bisnis. Tapi mereka yang masih sehat, mereka bisa teruskan. Gitu ya. Kemudian ada complaint center, customer center, atau sejenisnya gitu ya. Nah ini tentunya berharap makanya pertumbuhan dari struktur organisasi yang pendek ini memang harus ada target pertumbuhan di level tertentu, di pertumbuhan moderat atau agresif gitu ya. Kemudian pertumbuhan ini harus disertai juga pertumbuhan pada bottom line-nya. Mungkin itu Pak dari teman-teman yang mau menambahkan case 2 ini kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Audi, silakan Bapak Ibu dari room 2. Kelompok 2. Ada yang mau menambahkan lagi? Wah, luar biasa ya paparannya, presentasinya juga well prepared. Mantap ini kelompok 2. Thank you Pak. Silakan Bapak Ibu ada tambahan dari kelompok 2 atau mungkin masukan pendapat dari teman-teman kelompok lain? Room 1, 3, 4, 5. Mengenai merombak struktur organisasi yang lebih flat dan kemudian rentang kendali makin pendek. Bagus ya, tadi identifikasi, kemudian ada risikonya, tapi juga disiapkan mitigasinya ya, kontrol mitigasinya, luar biasa. Berhasil, waktu akan menentukan gitu kan ya. Karena bisa nanti. Bertanya Pak. Silakan Pak. Silakan Ya. Pak. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. In prinsip setuju, cuman saya ingin cek metodenya aja. Karena kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Lando yang kemarin, untuk melakukan proses identifikasinya itu menggunakan likelihood gitu loh. Nah ini kan menggunakan botai. Apakah sama saja hal itu atau gimana nih kira-kira? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Tewu, terima kasih Pak. Silakan ada komentar dari room 2, grup 2. Ya, kalau kami tadi sih dari Ibu dari case 2 ya, pengen coba bisa ngukur gitu. Jadi kita challenge juga, kita lihat dari yang lain. Kebetulan di situ tuh ada yang mana sih yang applicable untuk ISO 31000 ini, mana yang nggak applicable. Nah, dari applicable ini kita pilih lagi mana yang paling cocok gitu ya. Kita anggap ini cocok karena dia tidak memerlukan data yang panjang dan lama gitu ya. Kemudian dia ada peluang-peluang kejadian dan konsekuensinya yang bisa kita kontrol dan bisa kita prediksi gitu Pak. Jadi mungkin itu sih Pak alasan yang kami pakai botai, tapi mungkin saja nggak tepat gitu. Itu Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Terima kasih. Pak Luki, monggo. Iya Pak, jadi mungkin tadi Bu Audi sudah menjelaskan, dan memang mengenai BOTA itu kami coba atas masukan salah satu peserta ya, bahwa yang paling mudah untuk diterapkan sebagai gambaran awal sih Pak Lando. Jadi memang tadi Pak Denny juga bilang biasanya di asuransi juga pakainya likelihood Pak, tapi ini kami coba mengakomodir untuk yang di lembaga pendidikan, apakah yang paling dekat yang bisa diterapkan dulu. Jadi saya kira saya setuju, memang tadi itu hasil diskusi bersama dengan Bu Audi, Pak Budiman, dan yang lainnya di room 2 Pak. Jadi nggak ada tambahan signifikan sih Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki. Bapak Ibu sekalian, masih ada komentar? Ya, kemarin makasih ya room 2, kemarin Pak Ben juga sudah menyampaikan dari kubu-kubu itu adalah ada causes ya, kemudian dan tujuannya adalah dampaknya gitu kan ya. Oke, memang mungkin akan jadi bagus kalau itu sudah bicara likelihood. Cuma kalau sudah bicara mengenai ini kan nggak butuh waktu, kita butuh waktu kan Pak ya. Karena kita akan bikin skor dari 1 ke 5, likelihood-nya, impact-nya 1 ke 5, dan itu butuh diskusi panjang gitu kayaknya, harus cari datanya, peer, industri, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan kepada kelompok yang ketiga. Monggo Bapak Ibu sekalian, kelompok 2. Sekarang kelompok 3 ya. Saya wakilin kelompok 3 Pak, nanti akan silakan Bu Rani. Kebetulan tim saya bapak-bapak yang hebat-hebat, nanti tolong dibantu ya bapak-bapak menjelaskan. Saya izin share screen ya Pak, dengan segala keterbatasan waktu kami menyampaikan materi. Coba saya khawatir nggak bisa di show ya Pak, karena jaringannya kurang kuat. Bagus kok ini kelihatan. Jadi saya coba share screen. Jadi pertama kami dari kelompok 3 dengan topiknya peningkatan. Mungkin di full kan Bu? Di full ya. Ya. Kalau di full saya nggak bisa ini Bu. Kalau di slideshow-nya. Di slideshow-nya dia jadi error maksudnya. Tapi saya coba ya. Oke. Peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi sistem dan operasional. Pertama kami membahas mengapa dan dampaknya ya Pak. Tadi seperti disampaikan, nanti Bapak-Bapak yang lain akan menambahkan. Karena kondisi COVID dan pandemik sehingga latar belakang dan efek dari tadi Pak, penggunaan digitalisasi sebagai upaya untuk peningkatan layanan. Kemudian yang kedua, mengapanya adalah untuk pengurangan biaya. Tadi yang seperti Bapak Ibu telah sampaikan bahwa kondisi pandemik ini, COVID tentu saja berdampak kepada biaya operasional perusahaan, sehingga kami melihat bahwa saving cost atau reduce cost merupakan penyebab atau latar belakangnya upaya untuk digitalisasi. Kemudian yang ketiga adalah percepatan dan keakuratan. Ini adalah latar belakang juga mengapa proses operasional digitalisasi perlu dilakukan. Kemudian latar belakangnya juga adanya tersedianya infrastruktur yang terintegrasi. Ini tadi saya kurang terintegrasinya, sehingga diharapkan layanan digitalisasi dapat berjalan dengan lebih baik gitu ya Pak. Itu sebagai latar belakang atau mengapanya. Kemudian nanti boleh ditambahkan ya Pak Denny atau Pak Junaidi tadi kalau ada yang kurang, atau saya sampaikan dulu semuanya nanti bisa ditambahkan. Dampaknya adalah peningkatan laba tentu saja, kemudian produktivitas yang makin meningkat. Dampak lainnya adalah kenyamanan customer, kemudian adanya timbulnya kolaborasi antara seluruh industri. Tapi kita juga melihat dampak downside-nya, bahwa kalau sistem yang error dapat menimbulkan pekerjaan yang menjadi terbengkalai dan menjadi efek negatif buat kita dan tentu saja buat nasabah. Kemudian selanjutnya adalah kontrol dan mitigasi. Kontrolnya adalah pengadaan sistem yang terintegrasi dan aman. Keduanya tentang security data.
ketiga adalah kecepatan layanan. Ini merupakan kontrol dan mitigasi. Nah, kami menggunakan tabel likelihood ya, Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi risiko ini. Tadi Bapak Ibu, karena kondisi COVID, sehingga probabilitas dan dampak kita melihat dari kemungkinan itu berada di kolom yang ini saya coba identifikasikan. Di kolom yang merah ya, ini dari case yang nomor 1 dari kondisi COVID, kita melihatnya bahwa ini akan probabilitasnya sering terjadi dan dampaknya cukup besar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pengadaan sistem, kita juga melihatnya probabilitasnya memang jarang tapi dampaknya cukup besar, sehingga kita taruhnya di tabel yang kedua ini, di R2 kita mengidentifikasikannya. Maaf, ini saya tadi salah R3 dan 4 ya Pak. Nanti saya karena tadi buru-buru. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan nasabah, probabilitasnya ini 4 tapi dampaknya cukup besar, yaitu kita merah gitu. Kemudian yang ketiga adalah security data, probabilitasnya 3 tapi dampaknya juga cukup besar. Sehingga mitigasi dan ekspektasinya adalah ekspektasinya tentu saja kegagalan risiko operasional menurun dan layanan dapat meningkat sehingga kepuasan nasabah juga meningkat. Itu Bapak Ibu. Ini R3 sama R4 ya Pak. Saya salah typo. Itu penjelasan dari kelompok 3. Mungkin Pak Denny atau Pak siapa tadi yang akan menambahkan, silakan di tim kelompok 3. Silakan Bapak-bapak kelompok 3. Terima kasih Ibu Rani. Wih, luar biasa ya, cepat sekali ya, udah langsung ada risk map-nya gitu kan ya, paten. Kalau kata orang motor paten kali gitu kan ya. Silakan Ibu. Typo-nya. Mungkin tinggal ditambahkan sedikit nih yang di layar nih kan ada R1, R2, R4, R3, R2, 3, 4 di kanannya ditaruh lagi terus dibikin anak panahnya di ke bawah gitu. Jadi dengan dilakukannya mitigasi terdapat adanya penurunan tingkat risikonya. Jadi dari mungkin disatukan tinggal ditarik garis saja ke bawah gitu, untuk menunjukkan adanya penurunan setelah dilakukan mitigasi risiko. Ya. Gitu aja tambahannya. Selainnya udah bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Wah, bagus juga ya. Kalau ada tindakan mitigasinya, tarik ke bawah panahnya ya. Makasih. Ada tambahan dari kelompok lain, Bapak Ibu? Kelompok 3? Tadi Pak Dedi ya, Pak Dedi mungkin mau tambahkan atau Pak Junaidi? Tadi Pak Junaidi ada gangguan suara, mungkin bisa tambahkan. Kalau dari saya sudah cukup sih Bu. Saya cukup juga. Pak Junaidi masih mau menambahkan? Silakan Pak. Cukup Pak. Cukup ya Pak ya. Oke. Ya, ini udah bagus ya Bapak sekalian, dalam waktu singkat sudah ada risk matrix-nya. Memang butuh waktu ya Bapak Ibu sekalian, seperti kata Pak Denny, kita butuh waktu untuk menambahkan ini. Tapi paling tidak kerangkanya kita sudah punya. Kita beri aplaus tadi untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Pak, izin stop share ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut kepada kelompok berikutnya. Nilai investasi. Silakan kelompok 4. Siapa yang akan sharing, Bapak Ibu sekalian? Dari kelompok 4, siapa mau share? Pak Effendi mungkin, monggo. Oke, monggo Pak. Masih mute Pak. Pak Effendi masih mute. Pak Effendi masih mute. Dibuka dulu itunya. Oke, nah, baru support. Maaf. Tadi saya kebetulan tadi terlambat Pak ya, swab dulu Pak, biasa tiap seminggu sekali swab.
Kemudian waktu pembahasan awal kami kelompok 4 ini mengira 5 unsur ini harus kita bahas, ternyata pilih salah satu gitu Pak ya. Saya baru paham nih. Jadi kita kan tugasnya di sini mendiskusikan mengenai upside risk dan downside risk ya Pak ya. Upside risk dan downside terhadap bagaimana bila perusahaan itu melakukan investasi sebesar 8,5% dari 8%. Nah ini kalau saya lihat dari contoh kasus ini kan kelihatannya perusahaan perdagangan nih Pak, sebab ini nomor 1 peningkatan penjualan. Ini kalau penjualan bicara dagang. Terus di sini bicara investasi, itu yang jelas kalau investasi kan memiliki tujuan Pak ya, ada upside risk-nya apa gitu. Opportunity yang akan kita ambil dengan melakukan peningkatan investasi pasti ada targetnya gitu Pak. Apakah targetnya untuk pengembangan bisnisnya atau untuk peningkatan layanannya seperti yang di poin nomor 3 itu. Kemudian kalau bicara downside risk-nya itu tentunya dengan meningkatkan nilai investasi kita perlu sumber dana, penambahan sumber dana. Sumber dana itu bisa kita ambil dari penambahan pemegang saham maupun dari pinjaman. Nah, risikonya itu akan menambah beban perusahaan dari sisi interest, Pak ya. Kalau dari saya sih itu aja, Pak. Cuman kami memang belum sempat, nggak mungkin lah bikin risiko itu identifikasi dengan yang komplit gitu pakai risk map, itu perlu waktu yang panjang kita melakukan analisa. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana tanggapannya, Pak? Terima kasih Pak Effendi sudah memaparkannya. Silakan dari kelompok 4, Bapak Ibu, grup. Apakah mudah untuk mendapatkan nilai investasi 8,5% dari 8% tahun ini? Bagi teman-teman dari investasi, dari orang asuransi misalnya investasi, mudahkah? Kita tambahkan Pak, nambah sedikit. Seperti yang disampaikan oleh Pak Effendi tadi, kami berpikir 1 sampai 5 itu kita bahas karena dalam konteks satu perusahaan itu, sehingga kita lihat satu-satu. Nah, ketika kita berbicara tentang kenaikan investasi dari 8 menjadi 8,5% dengan tingkat penjualan kenaikannya 10%, menurut diskusi tadi ini sangat kecil, kan betul Pak Effendi? Karena hanya kecil, di mana peningkatan penjualan itu hanya 10%. Nah, ketika kita berbicara tentang 10% itu, kemungkinan orang tidak akan mau untuk ikut berinvestasi pada perusahaan kita, karena ya dengan peningkatan penjualan 10%, apalagi misalnya perusahaan kita itu penjualannya pada high risk. Nah, ini tentu harus ada efisiensi yang luar biasa, ini Pak. Itu tambahan dari kami sedikit. Mungkin Pak Erwin dan yang lain mungkin bisa menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Effendi. Baik, terima kasih Pak Feriansa. Bapak Ibu sekalian, masih ada tambahannya? Apakah masih memungkinkan misalnya kita bisa mendapatkan yield on investment 8% atau 8,5% tahun ini? Pendapat dari kami Pak, dari kelompok lain. Di situasi seperti sekarang sih Pak ya, kan kalaupun return yang tinggi itu ada pada surat berharga negara ya dengan jangka waktu panjang ya. Sementara kalau untuk industri asuransi kan kita kewajiban kita terutama jangka pendek gitu Pak. Jadi kalau jangka pendek itu tidak banyak pilihan untuk penempatan investasi. Jadi peningkatan dari 8 ke 8,5 sih cukup challenging ya Pak ya. Di mana situasi pandemi ini juga men-trigger banyak klaim dan kewajiban jangka pendek yang secara cash harus dipenuhi. Itu tambahan dari saya Pak. Terima kasih Bu Audi. Pak Ein,
Saya rasa sih Pak, ya 8% itu seperti Bu itu challenging banget Pak, di mana pencatatan kita kan ini teknis akuntansi ya Pak, untuk seperti yang buan itu meskipun apa ya yield-nya kuponnya itu let's say misalnya tuh 8 atau 7%, tapi pencatatan kita secara AFS di mana harga buan itu mengalami penurunan seperti itu Pak. Jadi kayaknya untuk 8% itu cukup sangat menantang sekali Pak. Di mana juga apa di reksadana, di apa yang berbasis bond itu NAP-nya juga mengalami penurunan juga gitu Pak. Seperti itu Pak. Jadi challenging juga gitu kan ya. Iya. Berarti menyusun portfolio haruslah diatur sedemikian rupa, ya, memenuhi harus regulasi. diatur sedemikian rupa dan juga itu harus diatur juga sesuai dengan ketentuan OJK Pak. Misalnya kayak gini, kita kan ada grup holding misalnya BPUI gitu Pak. Itu jangan sampai terkena apa batasan 20% afiliasi Pak. Seperti itu. Mungkin juga perusahaan-perusahaan asuransi lain juga yang punya holding, punya aplikasi seperti itu juga harus memerhatikan hal itu Pak. Jadi mungkin di satu sisi kita ingin mendapatkan return yang tinggi, tapi kita juga terbatas dengan regulasi. Ya, oke, makasih Pak. Ya. Karena regulasi kan juga berkaitan dengan portfolio dan konsentrasi risk ya. Bisa rembuk. Silakan Pak Denny, monggo. Terima kasih. Ya saya kira kalau investasi ditambah lah itu kan challenging ya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan asuransi. Ya kita ketahui sendiri bahwa untuk mendapatkan laba operasional itu berat ya dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu justru harus dipikirkan bagaimana investasi itu bisa dimaksimalkan. Jadi dari sisi investasi itu bisa mendapatkan laba yang cukup signifikan harusnya, dan itu kemampuan lah. Bagaimana tim keuangan di masing-masing asuransi itu bisa mengelola itu dengan lebih baik ya. Karena di satu sisi aktivitas kita punya pengumpulan dana dari masyarakat, di sisi lain kita punya jatah juga 40% untuk melakukan investasi. Nah, hal ini yang harus dimaksimalkan. Saya kira itu Pak pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Dan supaya kita juga mengetahui berapa uang yang bisa kita investasikan, berarti kita harus punya core system untuk mengetahui cash in cash out dengan baik ya, seperti itu. Berarti dukungan teknologi. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita berikan aplaus juga untuk kelompok 4, Ibu Rani yang mempresentasikan dengan baik. Oke, kita masuk kepada kelompok yang kelima. Terakhir, ini akan diskusi mengenai buka cabang di Indonesia Timur. Kalau di perbankan nih, Bapak sekalian, buka cabang di bagian timur tidak perlu beban alokasi modal inti, ya, sebagai insentif. Oke, silakan. Bu Yanti. Iya Pak, selamat siang Pak. Izin share screen ya dari kelompok 5. Silakan Ibu. Sebentar, oke. Saya yang bagian share screen ya, kelompok 5 yang lain mungkin boleh menyampaikan. Bantu saya boleh ya, nanti ditambah-tambahin ya. Jadi Pak Lando, mohon maaf Bu, bisa di full screen kan nggak ya? Ini pakai Word ya, tapi saya coba besarkan aja ya. Iya, boleh. Apakah lebih jelas terlihat sekarang Bu? Ya. Oke. Better. Baik. Di kelompok kami mendiskusikan upside dan downside dari pembukaan cabang baru di Indonesia Timur untuk ekspansi. Namun dalam hal ini kami memilih contoh penambahan rumah sakit ya Pak ya, untuk pembukaan rumah sakit baru, cabang rumah sakit baru di Indonesia bagian timur. Nah, dalam hal ini secara upside dan downside-nya kami melihat bahwa upside-nya ini dapat meningkatkan reputasi dari rumah sakit itu sendiri karena dilihat memiliki kemampuan yang semakin meningkat sehingga memiliki cakupan yang lebih luas lagi untuk melayani pasien-pasien di luar di bagian Indonesia bagian timur. Namun dan juga secara upside kita melihat adanya penambahan lapangan pekerjaan Pak untuk dokter-dokter, perawat, ini maksudnya perawat dan juga tenaga manajemen rumah sakit. Dan kita lihat ini sekaligus juga mendukung program pemerintah ya Pak dalam pemerataan ekonomi, disampaikan oleh Pak Pak Lasmin ya, bahwa alokasi khusus anggaran pemerintah untuk daerah bagian timur akan terrealisasi dalam hal mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi.
Dan hal ini juga dapat meningkatkan jangkauan pasien ya, serta produk-produk obat-obatan dan juga alat kesehatan ke wilayah sana, Pak. Namun demikian juga kami melihat ada risiko downside, di mana kompetensi SDM-nya mungkin belum sesuai dengan standar yang dimiliki oleh rumah sakit di wilayah Indonesia bagian Barat, sehingga menjadi risiko yang perlu dimitigasi dalam bentuk pelatihan tentunya ya Pak ya. Terlebih juga dalam hal penyesuaian budaya, kami lihat bahwa di sana secara budaya mungkin masih perlu penyesuaian, di mana pelayanan kesehatan selama ini mungkin masih dilayani oleh non medis begitu Pak, yang mana kemungkinan adanya low trust dari mereka terhadap rumah sakit, sehingga diperlukan inclusion ya untuk meningkatkan awareness dan pemahaman layanan medis di rumah sakit. Kemudian selanjutnya itu juga ada hambatan dalam distribusi produk karena terkait dengan produk alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan datangnya dari wilayah Jakarta, Indonesia bagian Barat. Nah, mungkin akan ada keterlambatan atau hambatan dalam penyediaan produk yang diperlukan di sana. Ditambah lagi juga adanya keamanan daerah yang saat ini kita perhatikan ada banyak potensi huru-hara dan juga risiko hazard yang menjadi perhatian, yang perlu dijadikan perhatian kita sebagai risiko yang harus dimitigasi juga, terlebih dalam hal risiko hukum dalam hal ini ya, nanti mungkin ditambahin ya Bapak Ibu dari kelompok 5, di mana dalam hal keterkaitan rumah sakit, kepuasan pasien itu adalah hal yang paling nomor 1. Ketika risiko-risiko yang lain yang tersebut di atas itu tidak terpenuhi, berpotensi untuk risiko hukum juga. Begitu Pak, kira-kira upside dan downside yang kami diskusikan secara cerah pendapat di kelompok 5. Mungkin boleh ditambahkan ya Bapak Ibu yang lain dari kelompok 5, Bu Ina, Pak Angga, dan teman-teman yang lain, silahkan. Silakan Bapak-Bapak dan Ibu dari grup kelompok 5. Kelompok 5 sudah mengidentifikasi